Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab demonstrasi reformasi 1998, 1. Turunnya Bapak Presiden Soeharto. 2. Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia. 3. Adanya KKN di dalam pemerintahan. 4. Adanya rasa tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. 5. Kepemimpinan yang bersifat otoriter dan tertutup. 6. Belum adanya keadilan hukum. Kronologi demonstrasi reformasi 1998 dimulai pada tanggal 5 Maret 1998. 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Lalu mereka diterima fraksi ABRI. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1998, Bapak Soeharto dan Bapak B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1998, Bapak Soeharto mengumumkan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan 7. Kemudian pada tanggal 15 April 1998, Bapak Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik. Demonstrasi reformasi 1998 kembali terjadi pada tanggal 18 April 1998. Demonstrasi kembali terjadi karena Menteri Keamanan dan Pertahanan atau Panglima ABRI, yaitu Jenderal Purnawirawan Wiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 melakukan dialog dengan para mahasiswa dari perwakilan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tetapi para mahasiswa tersebut menolak dialog tersebut. Kemudian, demonstrasi reformasi kembali terjadi pada tanggal 1 Mei 1998. Demonstrasi kembali terjadi karena Presiden Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Hartono dan Menteri Penerangan yaitu Bapak Ali Dahlan menyatakan bahwa demonstrasi reformasi baru bisa dimulai sejak tahun 2003. Kemudian demonstrasi reformasi kembali terjadi pada tanggal 2 Mei 1998. Demonstrasi terjadi karena peralatan keterangan pada tanggal 1 Mei 1998 dan menyatakan kembali bahwa reformasi baru bisa dimulai sejak tahun 1998 sampai sekarang. Kemudian demonstrasi reformasi kembali terjadi pada tanggal 4 Mei 1998. Demonstrasi terjadi akibat mahasiswa dari Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan menyambut kenaikan bahan bakar minyak dengan melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Dan demonstrasi itu berubah kepada kerusuhan karena para mahasiswa bentrok langsung dengan petugas keamanan. Dan pada akhirnya 16 mahasiswa mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Kemudian demonstrasi reformasi kembali terjadi pada tanggal 5 Mei 1998. Demonstrasi terjadi karena para mahasiswa melakukan demonstrasi secara besar-besaran dan berakibat pada kerusuhan. Demonstrasi reformasi kembali terjadi pada tanggal 9 Mei 1998. Bapak Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Hal ini merupakan lawatan terakhir beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1998, aparat menembak 4 mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi secara damai. 4 mahasiswa tersebut ditembak pada saat berada di halaman kampus. Pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa perguruan
Jabodetabek datang ke kampus Trisakti untuk mengucapkan duka cita. Hal tersebut mengakibatkan kerusuhan. Pada tanggal 14 Mei 1998, dikutip dari sebuah koran, Bapak Soeharto mengatakan bahwa beliau siap mengundurkan diri apabila rakyat setuju. Hal tersebut disampaikan di hadapan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu, kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan sebagai berikut. Beberapa pusat perbelanjaan dibakar dan dihancurkan. Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Soeharto kembali ke Indonesia dan mendapatkan laporan kerusuhan yang terjadi kemarin. Beliau juga membantah bahwa beliau mengatakan akan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1998, warga negara asing berbondong-bondong kembali ke negara mereka karena suasana di Jabodetabek masih mencekam. Setelah itu, pada tanggal 18 Mei 1998, masyarakat Indonesia berbondong-bondong mendatangi kantor MPR atau DPR. Mereka mendesak MPR atau DPR untuk melakukan sidang istimewa untuk menyuruh Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Lalu, pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto memanggil tokoh-tokoh penting di Indonesia sebagai berikut. Beliau juga menolak untuk turun jabatan dari kursi kepresidenan, akan tetapi beliau bersiap untuk tidak terpilih kembali di periode selanjutnya. Berlanjut pada tanggal 20 Mei 1998, mahasiswa dan masyarakat mendatangi kantor MPR atau DPR. Melihat situasi ini, 14 menteri anggota kabinet menulis surat untuk tidak mengikuti kabinet reformasi yang dirancang oleh Soeharto, dan berakhir pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Demonstrasi reformasi 1998 termasuk dalam ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Ancaman non-militer tidak berbentuk fisik dan tidak terlihat. Demonstrasi reformasi 1998 termasuk dalam ancaman non-militer dalam bidang 1. Hukum dan politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial. Dalam bidang politik dan hukum yang menjadi penyebab adalah 1. Masa pemerintahan Presiden Soeharto sudah sangat lama, yaitu 32 tahun. 2. Adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. 3. Adanya rasa kurang percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. 4. Pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter dan tertutup. 5. Belum berlakunya hukum terhadap masyarakat. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, penyebabnya adalah krisis moneter yang ada di Indonesia, yaitu harga barang pokok yang naik seketika dan sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, di bidang sosial, penyebabnya adalah adanya kerusuhan yang ditimbulkan oleh mahasiswa karena ada kelumpuhan perekonomian rakyat Indonesia.